nanti kelas 11 harus ambil kewirausahaan ya. Terdiri buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita berada pada barisan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Juraya, terima kasih. Ini sebuah kehormatan. Ternyata benar ya, langkah rezeki pertemuan maut itu semuanya milik Allah. Siapa yang tahu bahwa saya dipertemukan dengan Bu Juraya melalui Pak Imam membangun kewirausahaan pada jenjang anak muda, dan ternyata anak muda itu kan merupakan ada juga di adanya di SMA gitu. Nah selama ini Kemenpora itu berfokus kepada mahasiswa. Jadi terima kasih Ibu Juraya, kemudian Pak Asep, nama Pak Asep juga disebut-sebut. Jadi kan tahu saya? Iya. Oleh Pak Imam bahwa beliau adalah pendamping atau pelopornya atau BA-nya ya, brand ambassador-nya B5 di 68. Kemudian yang terhormat teman-teman seperjuangan, saya juga sama, kita adalah di Student Company itu telah kami jalankan dari tahun 2007 ketika bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah ada yang tahu atau bekerja sama di 68, dan itu tetap kami gawangi sampai dari sekarang, alhamdulillah. Nah, kenapa ini tetap saya lakukan? Tahun 2016 kami resmikan sebagai cara kolaboratif, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kan kayak terus nyambung nih di project, memang anak-anak tidak berdiri sendiri, tetapi berkolaborasi atau dalam sebuah kelompok gitu. Iya Bu, oh. Terima kasih. Oh siap. Nah, kita selalu hadapi yang namanya berkelompok, itu pasti ada plus minus. Saya nggak tahu nih, kalau di 68 mungkin Bu inputnya ya rata-rata 9 ini nggak tahu apakah ada siswa yang adem, baik di antara yang ada gitu kan, ada yang sama ya degradasi. Nah, iya betul. Nah, dengan menggunakan Student Company ini, anak itu Wahai wabarakatuh. Tadi Ibu diperkenalkan sebagai Bu Ros. Padahal tadi saya udah setting waktu kesini ketemu anak-anak, saya memperkenalkan dia sebagai Kak Ros. Jadi sebenarnya, ya, jadi ternyata untuk nge-branding itu bisa dilakukan dengan cara apa sih yang suka melekat di ingatan atau di telinga kita? Kalau ada yang kenal Kak Ros? Nah, oke. Tadi pagi-pagi saya izin ke kepala sekolah saya, Bapak saya izin ketemu anak-anak hebat di 68. Saya beneran, ntar kalau nggak percaya lihat chat saya ya, saya bilang, Pak kenapa saya deg-degan ya? Padahal ketemu sama anak-anak, ketemu sama kepala sekolah dinas se-Indonesia, saya santai-santai aja. Ini ketemu sama anak-anak hebat kok saya deg-degan. Baru saya kepikir, oh iya, saya mau ketemu dengan para yang punya masa depan cemerlang di kemudian hari nanti. Jadi saya biasanya kalau saya nggak diingat nanti kamu nggak ingat saya gitu kan. Makanya saya harus sampai ngatur ya, sampai ngatur apa yang harus saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan nggak ngeblank ya. Jadi anak-anak hebat, biasa kalau MC itu gitu ya. Saja ingat aja Kak Ros. Kak Ros gimana? Pintar ya Kak Ros ya. Calon dokter ya. Iya, ini juga calon dokter yang gagal. Gara-gara fisika. Oh, banyak yang guru fisika. saya nggak jadi dokter karena fisika. Dulu fisikanya 6 jam. Terus saya nggak ngerti lagi fisika yang saya pelajarin. Akhirnya saya beralih ke ekonomi. Jauh banget ya? Iya. Ini ya. Jadi yang membekas tentang kedokteran itu tinggal satu, tulisannya yang kurang jelas. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu diminta untuk bicara sedikit tentang Student Company. Udah ketahuan ya, dari Student Company berarti perusahaan siswa. Wis. Kan udah pelajaran PKWU kan? Oh, kelas 10 ya?
Oh jadi saya kenalin. Entrepreneur itu fun. Jadi nanti kelas 11 harus ambil kewirausahaan ya. Karena dia mata pelajaran pilihan ya Bu. Jadi harus seksi. Entrepreneur itu harus menyenangkan. Nah, yang kami lakukan, yang pertama kali untuk membuat sebuah student company adalah menggabungkan anak-anak hebat yang memiliki visi dan misi yang sama. Jadi kita harus satu nih frekuensinya, gitu ya. Ada yang punya pengalaman kalau kerja kelompok itu tidak selalu satu visi misi? Curhat ya kan? Tenang, di sini kita atasin, oke? Kemudian yang kedua, buatlah struktur organisasinya biar menarik. Biasanya struktur organisasi gimana? Ketua, wakil, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2 gitu kan? Dari zaman Firaun orang gitu aja kan? Jadi nggak ada yang baru tuh kan? Kita buat yang baru, kami buatnya yang baru. Jadi karena kita berbasis company, maka struktur organisasinya adalah struktur organisasi perusahaan. Jadi ada di sini yang mau jadi CEO? Weh, benar bagus. Jadi lebih nyaman itu merintah orang, benar gak? Benar banget ya. Oke, kemudian supaya perusahaannya berjalan dengan baik, maka perlu dibuat yang namanya SOP. Apa sih SOP? Standar operasional prosedur. Apa isinya? Buatlah nama perusahaannya. Jadi kami bikin nama perusahaannya. Apa nama perusahaannya? Terserah. Nanti kalau misalnya kalian mau buat nama perusahaan yang harus orang kenal, gitu ya. Kalau ibu bicara mengenai mie instan, perusahaan apa yang kamu ingat? Indomie. Tools yang memudahkan, menyederhanakan untuk kita memikirkan hal-hal apa saja sih yang harus dipikirkan dalam sebuah bisnis. Karena kalau kita nggak punya tools, itu biasanya habis ini apa lagi ya? Ya ternyata ini belum. Nah ini supaya itu nggak terjadi, gitu ya. Dan untuk BNC ini diperkenalkan, tadi desain thinking ini diperkenalkan oleh pernah dengar Stanford. Nah, jadi mereka ini adalah desain thinking ini dilahirkan dari universitas, Ya kan? Ya. Maka di SMA ini kita harus mulai mengukur kita passionnya kemana, gitu kan? Karena bagaimanapun baik sekolah, baik kerja, alangkah lebih baiknya kalau sesuai dengan passion yang kita punya. Enjoy kita nanti. Seperti Pak Joni, saya jadi guru itu passion kami dari cita-cita dari kecil nggak Pak Joni kita? Ya? Dari sejak lahir kita ingin jadi guru ya. Ya, jadi enak saja gitu kan. Ya, nah jadi